Halo teman-teman, balik lagi sama aku Mifta di channel Lovey Bake. Di video kali ini aku bakalan bikin salt bread pakai otang. Roti ini udah lama banget populer, tapi akhir-akhir ini viral lagi. Untuk tekstur rotinya itu luarnya crunchy dan dalamnya itu chewy. Rasanya asin gurih, enak banget kalau dicocolin ke kopi. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja ke cara bikinnya. Pertama-tama aku bakalan bikin adonan salt breadnya dulu. Nah, ini dia untuk bahan-bahannya. Masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, 40 gram tepung terigu protein sedang, 20 gram susu bubuk, 5 gram ragi instan, dan 30 gram gula. Ini kita aduk aja sampai tercampur rata. Penambahan tepung terigu protein sedang ini biar teksturnya itu jadi chewy ya teman-teman. Jadi jangan di skip tepung terigu protein sedangnya ya. Nah, ini udah tercampur rata, tambahkan 5 gram garam dan 210 ml air es. Ini kita masukkan secara bertahap sambil diaduk. Kalau dirasa adonannya ini udah mulai susah buat diaduk, ini kita akan ulen sebentar menggunakan tangan. Ulennya sebentar aja, nggak perlu terlalu lama, hanya sampai tercampur rata aja. Kalau udah tercampur rata dan menyatu kayak gini, tambahkan 25 gram butter atau margarin. Kemudian ini bisa diulen sebentar menggunakan tangan, ini opsional. Teman-teman bisa langsung pakai mixer ya. Lanjut, aku mixer adonannya sampai kalis elastis. Ini menurutku udah cukup kalis. Aku mau lihat apakah adonannya ini udah cukup kalis atau belum. Nah, ini udah kalis elastis, bisa dilihat ada lapisan tipis kalau dilebarkan kayak gini. Ini udah cukup ya teman-teman. Selanjutnya tutup dengan cling wrap atau plastik wrap. Kemudian resting selama 30 menit. Setelah 30 menit adonannya udah lumayan mengembang. Ini kita langsung pindahkan aja ke alas kerja. Kemudian bagi adonan masing-masing beratnya 48-50 gram. Ini kira-kira jadinya itu 13 pieces ya. Untuk takaran pasnya teman-teman bisa timbang dulu. Semua adonannya udah selesai dibagi, ini kita rounding sampai bulat dan padat. Untuk bagian bawahnya kalau nggak rapi tinggal dicubit-cubit aja kayak gini ya. Lanjut rounding adonan sampai selesai. Adonannya udah selesai di rounding semua, ini kita resting selama 10 menit. Setelah 10 menit adonannya udah sedikit mengembang. Kemudian adonannya kita bentuk lonjong yang ujung satunya lebar, ujung lainnya itu lancip. Jadi nantinya bentuk adonannya itu bakalan mirip kayak air yang menetes ya teman-teman. Untuk bagian ujungnya nggak perlu terlalu panjang kayak gini, hanya sampai bentuknya lonjong aja. Itu udah cukup ya. Untuk lanjutan membentuk adonannya, maaf banget ini aku nggak kerekam ya. Setelah selesai dibentuk, kemudian diistirahatkan lagi selama 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit, gilas memanjang adonan sambil ditarik pelan-pelan kayak gini, tapi jangan sampai sobek ya.
Jadi sambil di-roll atau digilas, sambil ditarik pelan-pelan. Gilasnya ini memanjang aja ya teman-teman, jangan melebar biar makin mirip sama salt bread yang dijual-jual itu. Untuk bagian yang lebar di atas ini kita gilas ke atas kayak gini. Kalau udah tinggal diisi dengan butter di bagian ujung, kemudian gulung secara perlahan. Untuk bagian pinggirnya ini nggak perlu tertutup rapat ya teman-teman, karena tujuannya emang biar butternya itu keluar dan menggoreng bagian bawahnya. Nah jadinya kayak gini. Lanjut gilas semua adonan kayak tadi ya, ini gilasnya memanjang bukan melebar. Kalau udah, ini kita proofing adonannya selama 40 menit. Setelah 40 menit adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Ini kita semprot adonan dengan air sampai basah. Kemudian tambahkan topping sea salt flakes secukupnya. Adonan salt breadnya siap untuk dipanggang. Ini kita panggang selama 30 menit di api besar. Suhunya wajib tinggi biar crunchy, tapi loyangnya wajib dipindah biar nggak gosong. Dan warnanya lebih merata. Aku panggangnya nggak pakai es batu ya teman-teman, karena aku pernah panggang pakai es batu tuh bagian bawahnya kurang crunchy. Nah ini dia salt breadnya udah jadi. Ternyata mau bikin pakai otang pun bisa, meskipun hasil crunchy-nya itu nggak semaksimal kalau pakai oven listrik atau oven deck ya, tapi menurut aku ini udah lumayan banget. Rotinya lembut chewy, bagian bawahnya crispy, bagian atasnya nggak se-crispy yang bagian bawah, tapi menurut aku udah cukup banget. Dan karena ini roti asin, jadinya ini rasanya tuh asin tapi crispy, gurih, enak banget. Aku nggak nyangka bakalan sering bikin roti ini karena ternyata enak banget. Kalau teman-teman ada saran bikin salt bread yang crunchy pakai otang, boleh banget komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton videoku sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. See you in my next video. Bye-bye.